Masya Allah, Mas Rozi. Sebetulnya teori manifestasi selesai dari semua masalahnya itu simpel, Mas Hendra. Aku tergerak untuk menceritakan apa yang aku lakukan selama ini, Mas Hendra. Jadi Mas Rozi dan teman-teman semua boleh mulai praktekin nanti malam. Oke. Ya, cuma 3 tahapan aja. Pertama, landasan syarat nolnya, sadari bahwa alamiahmu itu sudah dalam kelimpahan tanpa batas. Itu alamiahmu. Oke. Kamu sudah kaya sedari awal. Itu alamiahmu, sadari itu. Ya. Nanti malam 5 menit sebelum tidur ada 3 tahapannya, Mas Rozi. Gimana? Oke, nanti Mas Rozi praktekin ya. Oke, nanti kita praktekin. Kita praktekin ya. Habib praktekin, oke? Praktek ya. Teman-teman juga ya. Nanti boleh isi chat di kolom komentar hasilnya, atau nanti chat ke YouTube-nya Ngaji Roso ya. Hasilnya seperti apa? Kita praktek. 1, nanti malam sebelum tidur kita tahu bahwa Neville Goddard cerita, jangan pernah lewatkan 5 menit sebelum tidur kamu dengan sebuah rancangan hidup seperti apa yang mau terwujud. Lakukan itu 5 menit sebelum tidur, karena di momen itu pikiran bawah sadar itu lagi kebuka. Oke. Ya, this is the very golden moment. Kita lakukan 3 fasenya, itu nggak sampai 5 menit lah, 2 atau 3 menit mungkin prosesnya. Ke satu, kuncinya adalah tubuhmu menggetarkan getaran rasa lega, plong, sudah selesai. Jadi ketika kamu punya masalah, misal maaf teman-teman, ada utang, ada semua permasalahan, punya goal, punya keinginan, 5 menit sebelum tidur bayangkan dan rasakan itu semua goalsmu sudah terjadi. Pada saat mau tidur, katakan dalam kelegaan yang sangat dalam, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, terima kasih ya Allah, semua yang aku inginkan, katakan, sudah aku terima. Ya, Mas Roji juga nanti cobain ya, malam ya. Siap. Semua yang aku inginkan dalam goalku, Habib sama ya, sudah aku terima ya Allah. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah selesai, sempurna. Itu malam. Lakukan seperti itu. Itu di 1 detik pertama, ya. Rasakan pancaran rasa hati yang lega, plong, selesai. Jadi ini kuncinya di vibrasi frekuensi tubuh yang gini, Mas Hendra. Sudah diurus, sudah aku terima, goalku sudah aku terima. Karena di ranah batin ini harus diciptakan dulu. Karena di ranah batin kita harus selaras dulu sama sejatinya kita yang di awal tadi, yang sudah dalam judul DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Kita samain keselarasannya. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Ini namanya sinkronisasi, Mas Hendra. Itu 1 detik di pertama tuh, tarik nafas yang sudah selesai, semuanya sudah diurus, tutup sama kalimat sempurna. Sampai tubuhmu rileks, ada kelembutan di situ, ada bulatnya kepercayaanmu di situ, ada prasangka yang indah sama Allah di atas rata-rata. Itu 1, Mas. Ketika udah seperti itu, yang kedua, isi tubuhmu dengan identitas baru alamiahmu. Lalu katakan, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku aman, sudah terpenuhi. Oke. Ya, yang kedua, isi sama identitas baru. Ya, tadi kan udah di ranah, sudah selesai nih PR-PR dan goal-goal udah di tangan. Oke, itu 1. Kedua, isi dengan identitas baru. Aku udah berkelimpahan, ya, urusan finansialku sudah terpenuhi, gitu ya.
Ya, urusan finansialku sudah terpenuhi. Itu yang kedua, ngisi identitas baru. Oke? Yang ketiga disebutnya adalah jangkar realitas. Ya, jangkar realitas. Kunci sama kamu 2 poin yang tadi sebelum tidur itu. Yang ketiga, mau melepas kamu dalam posisi tidur, kamu pegang tubuhmu, entah pegang tanganmu. Kalau aku pakai alat bantu cincin ini sih, Mas. Oke. Jadi aku pakai alat bantu cincin ini, aku pegang cincin ini kalau buat aku kayak simbol kelimpahan gitu. Kalau nggak punya cincin nggak apa-apa, jam aja, jam atau apapun lah yang bisa kamu jadikan jangkar. Karena tubuhmu butuh sentuhan fisik, Mas Hendra, untuk memvalidasi rasamu. Jadi mau sentuh jam, mau sentuh kalung, atau sentuh, kalau nggak ada apa-apa ya udah deh sentuh jantungmu aja deh. Kalau aku pakai ini, aku pegang ini, sudah berkelimpahan dan nyata. Bayangkan nih di yang ketiga nih, bayangkan rasamu connectingkan bahwa semua itu kayak Habib misalnya pengen income 50 juta, Habib pengen punya motor atau mobil, Habib pengen punya istri solehah misal, Istri orang dipeluk ya, atau Habib atau Mas Rozi pengen punya kendaraan baru atau apa gitu ya. Goal-goal kamu misalnya ada 3 goal, pakai jangkar kejadian, pegang, lalu kamu rasakan itu semua udah terjadi. Cobain itu satu, rasakan plong terhadap semua masalah kamu sudah selesai, sudah diurus. Yang kedua, identitas baru masukin, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku sudah aman dan selesai. Yang ketiga, pakai jangkar realita. Pegang jam, pegang ini bebas mau pegang apa. Lalu rasakan semua goal itu bener-bener Habib rasakan gimana rasanya tuh, Bib. Income kamu udah 50 juta tuh rasanya gimana? Hadirkan sensasi tubuhmu yang pada saat menjelang tidur itu udah dalam posisi udah terjadi sempurna setelah itu tidur. Nah, di titik kamu tidur dalam posisi getaran frekuensi yang sedemikian indahnya, kamu percaya. Sebetulnya nggak perlu percaya sih, alamiahnya sebetulnya udah begitu. Di titik kamu udah selaras nih Mas sama penciptaan di awalnya kamu tidur, itu bawah sadar kerja Mas 8 jam di posisi kita tidur. Dia langsung mensinkronkan semua kondisi, situasi dan lain-lain untuk besok diwujudkan. Masya Allah Mas Hendra. Praktek ya teman-teman. Beruntung teman-teman yang malam ini nonton ya. Sebetulnya prakondisinya sebelum scripting, Mas, sebelum kuantum jam, sebelum manifest, itu di titik rasa lega, Mas. Kasih tahu dia soal buku-buku itu. Oh ya. Buat scripting gitu ya. Iya betul. Jadi, ketika malam hari teman-teman udah lakukan itu, wujudkan semua itu dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena ketika kamu mulai menulisnya, disitulah takdirmu dimulai. Contoh, Habib tulis realitaku saat ini. Cie, aku punya mobil jazz. Kita dari tangga pertama dulu aja, Bib, mobilnya. Baru berikutnya ntar kayak teman-teman lain gitu. Dia pengennya langsung bagus, tuh keliru, Bib. Enggak, Bib. Enggak bagus. Proses penciptaan manusia sama Allah nggak langsung kuliah, Bib. Dia lahir dulu jadi bayi. Aku dulu Mas manifestasi pertama mobilku tuh Agya. Mobil kecil dulu, dari yang kecil-kecil aja dulu, Bib. Jadi kamu, karena gini Mas Rozi, yang membahagiakan itu bukan akhirnya kamu dapet, tapi kamu menikmati prosesnya. Proses demi prosesnya, dari mulai punya mobil Agya, berikutnya punya mobil Zenith, berikutnya punya mobil BMW, berikutnya apalagi. Menikmati fase prosesnya itu yang harus betul-betul kita nikmati. Ini indah sekali sih perjalanannya gitu loh. Dulu kita nyetir ambulan, Mas. Serius, dulu aku punya mobil ambulan kita setirin. Lama-lama kok bisa beli? Terus ganti lagi. Aku dulu waktu mau mobil BMW, aku nyetir Agya, itu aku Quantum Jamin nyetir BMW, Mas. Gitu caranya, Bib. Bahkan waktu belum punya mobil, aku naik Grab, aku merem, aku bayangin lagi nyetir mobil. Padahal driver yang nyetir. Itu zaman-zaman aku nggak ada motor, apalagi mobil. Itu yang aku lakukan.
Tapi aku memang ini tipis-tipis ya Mas soal benih kebaikan yang akan kita ceritain nanti di acara reuni. Aku memang punya kebiasaan sih pengen nyenengin orang gitu. Itu yang mantap. Itu yang harus dijadikan habit Mas ya. Katanya Pak Itu Ojek, Pranawa. Pranawa, benar. itu gimana ya Mas? Jadi kalau ketemu orang, apalagi orang baru, mindsetku tuh udah kayak otomatis apa yang bisa aku berikan buat dia ya gitu. Kontribusi apa yang aku bisa kasih buat dia gitu. Biasanya apa yang bisa aku mudahkan dari urusan dia, bisa aku lancarkan, bisa aku bahagiakan orang ini. Jadi aku punya kebiasaan waktu belum punya mobil nih. Iya. Aku punya kebiasaan gini Mas, teman-teman kita lagi ada pertemuan gitu ya waktu itu sama UMKM kan, aku sama Lina Mulyadi yang di Bandung. Oh iya. Itu kan menjembatani UMKM bertumbuh pada saat COVID kan mereka terjun payung tuh income mereka. Iya. Lalu aku menjembatani untuk income mereka naik gitu, kasih semangat ke mereka. Kita kumpul meeting lah, ada beberapa yang pulang pakai ojek sementara aku tahu itu hujan posisinya. Lalu aku bilang, ibu, aku aja yang pesenin ojek atau grabnya oke. Dia mesennya motor, aku peseninnya mobil. Jadi aku memang seneng banget gitu. Tapi kalimat yang tepat itu gimana sih? Misalnya tahun ini aku beli, nah aku kan bilang gitu ya Iya. sama si teman kita, Ya, Mbak, aku berapa bulan lagi mau beli Lexus. ya, Terus dia bilang itu salah, ya. punya Lexus. Betul kan, nggak harus beli, Iya. nggak harus beli. Sampai sedetail itu kah kira-kira? Getaran rasa sih, kalau kamu bilang beli, kamu akan selalu mikirin duitnya dari mana. Oh bener juga ya, masuk akal ya. Getarannya itu sebenarnya nggak perlu dipikirin cara datangnya gimana Mas, nggak perlu. Iya. Yang penting kan kamu punya. Bener nggak? Yang penting kamu punya. Orang rumah yang sekarang di Bandung aku nggak beli kok. Iya. Dibuatkan ya. Dibuatkan. Ini cerita Jadi lucu nggak loh. perlu. Cerita lucu Mas, aku masih ingat Mas Hendra. Apa itu? Mas Hendra pernah bilang, kamu kalau melihat Ferrari itu apa? Mobil mewah, jangan dianggap mobil mewah, kendaraan Iya. gitu aja. Kalau kita anggap itu mobil mewah, nanti ada gap, Iya. ya kan? Akhirnya tak anggap bener Mas. Iya. Yang muncul mobil apa Mas ke rumah itu? Mobil Corolla tahun 76 kalau nggak salah, nggak ada catnya, Nggak ada catnya. nggak ada catnya, kaleng. Oh, Tapi Masya dari Allah. sana aku belajar Mas, dari perkataannya sampai. Iya, tapi memang bener sih. Jadi pada saat gini teh, pada saat kemudian kita melihat mobil-mobil yang bagus, Iya. terus kemudian kalau kamu lihat mobil ini, bayangan pertamamu apa? Ini mobilnya sultan, mobilnya orang-orang kaya, itu poverty conscious. Betul. Kesadaran miskin sih. Betul. Ada gap kan akhirnya. Tapi kalau misalnya kamu lebih cerdas dikit gitu aja ya, this is mine, gitu ya kira-kira ya. Ini masa depanku lagi lewat nih. Iya. Ya, kayak gitu kan. Betul. Pemahamannya gini aja Mas. Nih, dibikin simpel ya. Dibikin simpel sedikit. Iya, iya. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita, ini adalah katalog-katalog yang muncul. Mau kamu pilih nggak? Iya. Jadi aku biasanya pada saat waktu itu mobil terakhirku itu belum jadi milik aku, dia lewat nih, aku cuma bilang gini, iya betul yang ini semesta, aku mau yang ini, gitu. Anggap aja semua itu sesuatu yang alamiah, katalog-katalog muncul, tinggal kamu katakan di ranah batinmu dengan lembut tapi kuat rasanya, aku mau yang ini jadi milik aku. Tapi Iya, ini yang ini. penghasilannya harus ditambah. Betul, upgrade ada diri action tadi gitu. kan. Biar ditambah nanti diajarin cara nambahnya bagaimana, cara memasang install software kemakmurannya bagaimana, nanti diajarkan di situ. Iya, Melipat gandakan sumber penghasilan. Karena gini teh. Ya. Jadi kita ngajarin itu untuk menyadarkan kepada semua orang bahwa ternyata kita ini adalah makhluk tak terbatas. Tanpa batas. Tanpa Betul, batas. betul. Ya, nanti akan kita kasih contoh-contohnya menyadarkan kita bahwa kita makhluk tak terbatas gitu. Oke. Itu penting Mas. Itu penting dan itu salah satu siar yang Mas Hendra, aku dan tim Abundant Revolution tak henti-henti untuk menyampaikannya. Karena satu persatu testimoni alami, testimoni real, testimoni true story dari alumni mulai berbuah ini. Sampaikan dong Ji, karena ini mulai banyak pertanyaan. Ada testimoni. Hutangku sekian, hutangku Iya, iya, sekian, iya. hutangku Gimana, Mas? sekian gitu. Orang kan masalah yang klasik Mas ya, itu kan pasti masalah keuangan. Iya. Nah di sini kita lihat ya, kita contohlah di sekeliling kita itu ada orang yang memang dia sudah kaya tapi stuck kekayaannya segitu Mas. Tapi yang saya lihat ada orang lagi di satu sisi, ada orang lagi di satu sisi lain, dia itu
ringan sekali mengeluarkan uang. Iya. Dan itu malah mudah sekali atau gampang banget didatangi uang gitu loh. Sama testimoni jangan lupa dibaca. Testimoni ada? Iya, ada. Boleh. Iya, Testimoni. itu testimoni yang lunas utang banyak sih. Banyak sekali testimoni yang lunas utang dari mulai 1 miliar. Malah terakhir kebetulan beliau nggak mau disebutin namanya karena kan kadangkala itu privacy gitu ya. Iya, iya. Ada PR 20 miliar, sisanya tinggal 5. Sisanya tinggal 5. Itu bergulir berjalan dan sekarang udah nyaman gitu. Apa yang dilakukan sebetulnya? Pola apa yang dilakukan? Pertama, ketika utangmu banyak melilit dirimu, meresahkan, menyesakkan dadamu, itu start pertama solusi lunas utang itu adalah acceptance, penerimaan. Oke. Izinkan dulu tubuhmu ikhlas ridho menerima kenyataan itu gitu mas. Jadi buat tubuhmu, aku menerima kodok dan kodar atau realita hidupku seperti ini. Nah, ketika udah menerima, izinkan tubuhmu secara alami menyadari bahwa alaminya kamu udah berkelimpahan. Artinya, izinkan kamu terbuka pada sebuah kemungkinan kelimpahan tanpa batas akan menyelesaikannya. Oke Teh,